Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan keempat mengenai analisis non parametrik. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai pengujian menggunakan analisis non parametrik dengan uji chi-square. Nah, jadi nanti kita akan membahas, pertama kita akan menjelaskan mengenai uji chi-square. Chi-square itu seperti apa, dan selanjutnya nanti akan ada pengolahan data secara manual, tapi karena di sini dalam menggunakan video, jadi saya akan mengolah datanya menggunakan Excel, jadi bisa teman-teman lihat kan, namun tetap nanti dalam perhitungannya tidak otomatis juga gitu, kita tetap menginput. Dan selanjutnya setelah secara manual kita akan menghitung menggunakan SPSS ya. Nah, mungkin kita mulai saja pertemuan kali ini. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa melihat materi kita hari ini mengenai uji chi-square, dan ini ada di modul yang sudah saya susun, itu sudah ada pembahasan tentang ini baik secara manual maupun secara penjelasannya dan perhitungan secara manual dan secara menggunakan SPSS. Nah, di sini chi-square, kegunaan dan karakteristik chi-square. Kegunaan chi-square di sini adalah chi-square berguna untuk menguji hubungan pengaruh dua variabel nominal dan mengukur hubungan antara variabel satu dengan variabel nominal lainnya. Koefisien kontingensi, jadi dilabelkan dengan C, makanya dibilang chi-square itu ya. Nah, ingat di sini ada bahasa menggunakan nih di sini ada kata-kata nominal. Nah, kemarin kan kita ngomongin ordinal, nah sekarang adalah variabel nominal. Jadi data-data seperti ini bisa kita olah menggunakan analisis non parametrik, karena sebenarnya sebaran datanya itu belum tentu normal gitu ya. Nah, terus oke, kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke slideshow-nya. Nah, terus karakteristik chi-square sendiri, yang pertama adalah nilai chi-square selalu positif, artinya tidak ada nilai yang negatif di dalam perhitungan menggunakan chi-square ini gitu ya. Selanjutnya terdapat beberapa keluarga distribusi chi-square, yaitu didistribusikan chi-square dengan derajat K, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif, jadi nilainya itu akan selalu positif. Nah, ini adalah rumus chi-square. Chi-square sama dengan x kuadrat sama dengan sigma dalam kurung F0 dikurang Fe tutup kurung kuadrat dibagi Fe. Nah, F0 itu sendiri adalah frekuensi yang diperoleh, yang diamati, dan F ini adalah frekuensi yang diharapkan. Nah, jadi nanti ketika kita menganalisis data, sebetulnya kita sudah mendapatkan F0. Nilai F0 itu adalah yang kita amati gitu ya. Misalnya tadi kita ingin membandingkan antara produk A, B, C dari sisi rasa gitu ya. Nah, itu ketika kita analisis, kita sudah dapat nilainya. Nah, itu adalah nilai F0, dan sedangkan Fe itu adalah nilai yang akan diharapkan gitu ya. Nah, nilai Fe ini yang akan kita hitung sebelum nanti kita menghitung secara utuh nilai dari chi-square dari data yang kita peroleh. Nah, ini adalah contoh uji koefisien kontingensi ya. Jadi koefisien kontingensi itu bisa dikatakan uji chi-square gitu ya. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan hobi ya. Jadi apakah ada pengaruhnya, apakah seorang laki-laki yang suka otomotif atau seorang wanita yang suka otomotif, laki-laki yang suka otomotif. Nah, di sini ada data. Nah, dari data yang diperoleh, lalu kita tabulasikan. Nah, selanjutnya kita tarik sebuah hipotesis terlebih dahulu. Di sini menggunakan HA dan H0. HA itu mungkin di buku-buku lain ini bisa kita sebut juga dengan H1. Nah, jika H0 sama dengan
eh, X H0 sama H0 sama dengan 0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Jadi apakah itu wanita atau pria itu ternyata tidak berhubungan. Nah, tapi ketika kita berhubungan, maka kita harus masuk ke hipotesis HA, terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Jadi misalnya pria dia cenderung menyukai otomotif. Nah, ini berarti ada hubungan. Tapi ketika waktu kita analisis tidak ada hubungan, ya belum tentu seorang pria menyukai otomotif atau olahraga gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita buat tabel kontingensi. Tabel kontingensi terbentuk dari 2 kali 4, yaitu 2 baris dan 4 kolom. Baris itu adalah ini ya, baris ini kan di sini ada 2 ya. Nah, kolomnya ini ke bawah gitu. Nah, baris ini ke bawah, mohon maaf, baris ini ke bawah ada 2, dan kolomnya ini ada 4 nih, olahraga, otomotif, shopping, dan komputer. Dan ini kita bagi nih. Nah, setiap kotak disebut dengan sel. Nah ya, saya ulangi lagi, ini adalah baris ya, sedangkan ini adalah kolom ya, ini kolom. Nah, setiap kotak itu disebut dengan sel. Nah, ini adalah sel. Nah ya, setiap kotak itu disebut dengan sel gitu ya, kalau di. Lalu kolom berisi sebuah subvariabel, setiap sebuah variabel berisi dengan subvariabel lagi. Nah, nanti ini sebenarnya subvariabel akan berguna pada saat kita menghitung FE. Ingat, F0 adalah data yang sudah kita peroleh atau data yang diperoleh dari pengamatan, sedangkan FE adalah data yang kita harapkan. Nah, itu yang akan kita hitung dalam pengujian chi-square ini. Nah, selanjutnya ini kita hapus ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk di perhitungan. Nah, di sini kita akan menghitung dulu frekuensinya. Ini kita belum masuk ke dalam perhitungan chi-square-nya. Jadi kita masuk terlebih dahulu untuk menghitung nilai frekuensi yang diharapkan, FE. Nah, FE di sini ada rumus ya. Untuk setiap sel, total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Nah, di sini ada contoh 120 dikali 40 dibagi 400, hasilnya 24. Itu dari mana? Nah, jadi nilai 120 itu diperoleh, nilai 120 itu diperoleh dari sini. Nah, gitu ya. Jadi ingat rumusnya tadi, rumusnya adalah total baris dikali total kolom. Jadi total barisnya kan ini ada nih 120. Nah, dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Nah, ini adalah total dari kolom, dan di sini adalah total baris dikali total kolom. Nah, ini adalah kolom gitu ya, total kolom. Selanjutnya oke. Jadi ini mungkin terbalik, ini 40 dikali 120 ya teman-teman. Nah, hasilnya adalah 24. Nah, hasil 24 itu nanti akan diinput ke dalam tabel ini. Nah, oke, mungkin saya akan contohkan menggunakan Excel saja biar teman-teman lebih paham.
Nah, di sini sudah saya buat. Nah, tadi rumusnya FE sama dengan total baris dikali total kolom ya. Nah, total kolom dibagi total keseluruhan ya. Jadi tolong teman-teman pahami, di sini ini ada rumus seperti ini, total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Nah, selanjutnya kita sudah bisa menghitung untuk nilai FE. Jadi ini nih nilai di sini nih, ini adalah nilai F0 ya. Ini adalah nilai F0. Lalu saya rapikan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini ini adalah F0. Ya. Ini adalah F0. Oke. Nah, di sini adalah FE. Oke. Nah, ini total. Begitu selanjutnya, ini untuk otomotif juga seperti itu. Otomotif. Nah, untuk dulu. Oke, kita pastikan di sini. Selanjutnya untuk data shopping juga seperti itu. Nah, jadi biasakan dipisahkan terlebih dahulu ya. Ingat setiap kota itu namanya adalah sel ya. Nah, shopping. Oke. Selanjutnya di sini adalah komputer. Komputer. Oke. Nah, ini kita input terlebih dahulu ini supaya lebih mudah. Nah, nah jika teman-teman sudah membuat tabel seperti ini kita bisa hitung nih menggunakan rumus tadi, rumus untuk menghitung FE, yaitu total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Nah, total keseluruhan ini teman-teman ya, ini totalnya. Nah, ini total F0 namanya. Nah, ingat ini adalah total F0 ya, dan sedangkan yang di sini nanti ini adalah total dari ini F0, total F0, dan itu total dari FE.
Nah, ya, setelah itu baru kita hitung. Nah, kita hitung yang pertama tadi. Nah, sama dengan total baris buka kurung 40 dikali dengan total kolom 120 dibagi dengan 200. Nah, 24. Nah, jadi tadi 40 adalah ini, selanjutnya 120 adalah ini, dan dibagi 200 adalah ini. Ini saya bedakan saja warnanya, teman-teman. Ya, teman-teman biar lebih mudah memahaminya, ini saya bedakan warnanya. Itu ya. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Lalu ini kalau saya menggunakan Excel, langsung bisa saya tarik saja ini. Oke. Nah, selanjutnya 13 tadi, 13 sama di sini sama dengan total baris 40 kita kurung 40 dikali dengan total dibagi dengan 200. Nah, 16 ya. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman. Nah, 16 ya. Dan di sini juga seperti itu. Ingat, jangan salah kalian menginput. Yang 50 ini juga seperti itu, sama dengan buka kurung 50 dikali dengan 120 dibagi dengan 200 atau begini misalnya 30. Oke. Oke. Nah, ini ketika kita totalkan teman-teman, kalau dengan sum totalkan, ini nilainya sama, ini juga akan seperti itu teman-teman, dengan sum. Nah, jadi sama nilainya. Oke, silakan teman-teman mencoba untuk menghitung nilai shopping dan komputer ya. Ini hanya contoh saja dari saya, silakan dicoba. Tapi apabila teman-teman menyimak video ini dari awal, pasti teman-teman akan paham. Ini di sini ingat, total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Jadi kemampuan teman-teman untuk mengidentifikasi data yang ada di sini ini sangat berpengaruh. Jangan sampai teman-teman salah menginput data. Ini biasa kalau di dalam rancangan percobaan atau statistik, banyak dan sering ya. Jadi banyak berlatih dan sering mengulangi ya, mengulangi pelajaran. Nah, itu akan membantu teman-teman untuk memahami. Nah, sampai di sini kita kembali lagi ke slide. Nah, nantinya tabel teman-teman itu akan terisi seperti ini. Nah, ketika sudah terisi dan ini adalah nilainya sama semua ya, tidak ada yang berbeda, harus sama. Ingat, harus sama. Ketika berbeda artinya teman-teman ada salah dalam konversi atau menghitungnya ya. Ini F0 adalah nilai yang diperoleh atau hasil pengamatan, FE adalah nilai yang diharapkan ya. Selanjutnya baru kita menghitung chi-square-nya. Chi-square sama dengan X sigma buka kurung F0 dikurang FE dikali
lalu kita kuadratkan. Nah, 27 ini adalah nilai pengamatan, 24 ini adalah nilai dari yang diharapkan, gitu ya. Begitu seterusnya. Ya, 35 adalah nilai pengamatan, 30 adalah nilai hasil perhitungan. Oke. Sedangkan untuk yang 33 juga seperti itu, ini adalah nilai pengamatan, 36 adalah nilai yang diharapkan, gitu ya. Itu dihitung tadi. Oke, FE F0. Nah, dibagi dengan FE nya tadi berapa? 24, 30, 36, kan kita sudah menghitung FE. Selanjutnya diperolehlah nilai akhir 5,729, gitu ya kawan-kawan ya. Nah, tentukan kriteria pengujian. Jika X hitung lebih kecil dari X tabel, maka H0 diterima. Jika X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Atau jika signifikan X hitung lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jika signifikan hitung alfa lebih kecil dari H0 ditolak. Nah, itu tentukan nilai X tabelnya, taraf signifikansinya itu sama alfanya 0,05. Nah, ini derajat frekuensinya, baris dikurang 1, buka kurung, kolom dikurang 1. Barisnya kan tadi ada 2 dikurang 1 di sini nih. Oke. Nah, ini 2 dikurang 1, ini 4 dikurang 1. Nah, hasilnya kan ini 1, ini 3 kali 1 ya 3. X kuadrat tabelnya 7,815. Sedangkan nilai chi-square-nya tadi kita kan membandingkan dengan tabel. Nah, nanti kalau untuk tabel kita bisa lihat di buku-buku statistik X kuadrat tabel itu berapa. Kebetulan untuk barisnya 2 dan kolomnya 4 itu 7,18. Nah, sedangkan hasil perhitungan kita tadi itu kan sekitar 5,72. Jadi X kuadrat tabel lebih kecil dibandingkan X perhitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel. Artinya tidak ada H0 diterima, tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Jadi nggak berpengaruh apakah itu pria atau wanita, bisa saja memiliki hobi yang ya ini gender tidak berpengaruh terhadap jenis hobi orang. Jadi bisa saja wanita dia hobinya otomotif, atau pria dia hobinya shopping, gitu ya. Ya, jadi zaman sekarang ini data-data seperti ini sangat menarik dihitung, karena dihitung atau ditarik sebuah kita analisis, karena belum tentu hobi itu menentukan dari jenis kelamin, gitu ya. Jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap hobi, gitu ya. Jadi teman-teman di sini yang laki-laki tentunya ada juga yang suka ya shopping, dan perempuan juga ada yang hobinya olahraga atau otomotif, karena zaman sekarang wanita juga banyak yang hobi main game, gitu ya. Oke, sampai di sini. Nah, di sini sebelum ini, di sini ada latihan, ada tugas untuk teman-teman, soalnya yaitu Direktur Pemasaran sebuah surat kabar harian ibu kota sedang melakukan studi tentang hubungan antara lingkungan tempat tinggal pembaca dengan jenis artikel surat kabar yang dibaca pertama kali oleh pembaca. Data diperoleh sebagai berikut. Jadi antara kota dan desa, hubungan antara dengan tempat tinggal dengan jenis yang dibaca. Jika di perkotaan berita lebih banyak, olahraga juga cukup banyak, hiburan dan iklan, gitu ya. Sedangkan di desa mungkin yang lebih dominan hiburan, nah gitu ya, karena mungkin fasilitas hiburan di desa mungkin terbatas, tidak dengan di kota. Ujilah pada alfa atau tingkat errornya itu 0,05. Nah, cara menghitungnya sama. Jadi data di sini, data yang sudah diperoleh ini adalah F0, sedangkan kita harus menghitung FE-nya, gitu ya. Oke, terima kasih. Apabila ada
eh, apa namanya, apabila ada masukan dari kawan-kawan dapat mengetik di ini, dapat menghubungi saya melalui email atau Instagram saya. Di email saya dan Instagram saya. Oke, nah mungkin kita bisa berdiskusi di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi dan cenderung lebih mudah gitu ya, lewat WA juga boleh. WA mungkin karena sebagian teman-teman juga sudah menyimpan nomor saya, ya silakan saja gitu ya. Nah, jadi apa yang saya bahas itu tadi juga sudah ada sebetulnya di modul ini. Nah, ini dia G-square kan. Jadi teman-teman bisa nih tuh baris kolom gitu ya. Oke, sampai sini kita rehat sejenak. Nanti kita akan melanjutkan. Soalnya di sini sudah ada panduannya, uji SPSS, uji Chi-square menggunakan SPSS, tapi mungkin akan saya coba terangkan dengan kawan-kawan supaya lebih lengkap gitu pemahamannya. Mungkin kita rehat sejenak, setelah itu kita sambung kembali. Oke, kita kembali ke pembahasan mengenai uji Chi-square. Kali ini kita akan mengolah data menggunakan uji Chi-square diolah menggunakan SPSS. Nah, langsung saja. Yang pertama akan saya tunjukkan modul perkuliahan terlebih dahulu. Di sini jika dari tadi kita mengambil soal dari slide ini, kita coba menggunakan modul gitu ya, soal yang ada di modul. Kalau yang ada di modul, teman-teman di sini bisa baca. Di sini ada contoh soal. PT Lolilo yang menjual es krim dengan 4 warna. Perusahaan ini ingin mengetahui apakah konsumen menyukai keempat warna es krim. Untuk itu dalam 1 minggu dilakukan pengamatan. Nah, ingat tadi pengamatan ini sebenarnya data ini adalah F0. Nah, yang akan kita hitung adalah FE, tapi karena kita menggunakan SPSS, ini akan secara otomatis dihitung oleh program gitu ya, oleh software yang kita gunakan. Pembelian es krim di suatu toko, dan berikutnya adalah data yang diperoleh angka dalam satuan buah es krim. Nah, jadi ternyata es krim yang paling banyak diminati di toko Lolilo itu adalah es krim yang berwarna merah, selanjutnya hijau, putih, dan terakhir adalah kuning. Nah, yang merah itu sebanyak 35 buah dibeli, selanjutnya hijau 28, putih 27, dan kuning sebanyak 10. Nah, selanjutnya langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan. Di sini sebenarnya sudah ada panduannya, cuman saya akan contohkan menggunakan SPSS. Nah, teman-teman, kita tentunya harus membuka SPSS terlebih dahulu. Nah, di sini ada SPSS. Kita masuk ke variabel view terlebih dahulu. Ya, ingat di sini ada data view dan berikutnya adalah variabel view. Nah, di sini kita harus menginput adalah warna dan jumlah es krim. Tadi kan warnanya ada merah, ada kuning, ada hijau, ada kuning, dan ada putih gitu ya. Nah, di sini kita ketik terlebih dahulu warna, selanjutnya di sini adalah jumlah. Nah, karena angka kita di sini tidak ada yang desimal, maka kita buat 0 saja di sini. Nah, gitu ya. Sampai sini
selanjutnya di sini kita buat skalanya. Nah, itu ya. Kita rubah menjadi nominal, bukan ordinal lagi. Kalau ketika uji Kruskal-Wallis ini kita rubah. Nah, setelah seperti ini baru kita isi value dari nilai ini gitu ya. Value dari nilai kita kembali lagi ke soal tadi. Nah, jadi merah, hijau, kuning, putih. Jadi merah ini nanti value-nya 1, hijau ini 2, kuning ini 3, putih ini 4 gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke SPSS. Nah, value kita ketik di sini. 1 itu adalah merah, 2 itu adalah hijau, 3 itu adalah kuning, dan yang terakhir adalah 4, ini adalah putih. Nah, oke ya. Lalu kita kembali ke data view. Oke, nah di sini muncul nih warna jumlah gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kita input saja di sini ya. Warnanya apa? Warnanya tadi merah ya. Kita input di sini stop share. Ini warnanya di sini. Nah, di sini tipenya ini kita input di sini warnanya di sini adalah merah. Oke, warna merah ini artinya 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 4. Nah, angka ini berarti adalah warna tadi, warna yang ada di variabel view ini. Ya. Merah, hijau, kuning, putih kan 1 2 3 4. Nah, pada saat kita menginput di sini kita input 1 2 3 4. 1 adalah warna merah, 2 adalah warna hijau, 3 adalah warna kuning, 4 adalah warna putih. Nah, selanjutnya kita input angka yang ada di soal. Ya, kita copy, kita kembali ke SPSS. Nah, pastekan saja di sini. Ya. Nah, setelah seperti ini, kawan-kawan langsung bisa menganalisisnya menggunakan analisis chi-square. Pertama non parametric test, negasi dialog, dan masuk ke chi-square. Ya. Nah, selanjutnya kita pilih tes variabel listnya apa. Di sini adalah jumlah, gitu ya. Jumlah. Kita pilih option, ketik deskriptif. Nah, setelah itu kawan-kawan, setelah sampai sini, ini bisa dipahami kan sampai sini kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita ketik OK. Nah, itulah data seperti ini. Oke. Nah, sebelum itu kita ketik data dulu. Nah, di sini sebelum kita menggunakan analisis chi-square, kita pilih dulu ketik data, lalu kita pilih weight case. Nah, di sini kayak ada timbangan ya. Nah, selanjutnya kita masukkan weight case di sini apa by-nya nih. By-nya ini adalah jumlah gitu ya, jumlah gitu ya.
Mana? Oke, di sini adalah jumlah. Tuh ya, baru kita oke kan? Tuh. Selanjutnya baru kita olah data. Olah data menggunakan nah analyze, non parametric test, legacy dialog, pilih chi-square. Nah selanjutnya ini kan awalnya seperti ini ya tadi ya, kita pilih ini dulu, kita pilih option, oke, lalu kita oke kan. Nah di sini muncullah data seperti ini kawan-kawan. Ini langsung saja kita lihat total n ini adalah jumlah observasi yang diamati sekitar 100. Ini coba membandingkan warna es krim tadi ya. Nah hasil chi-square ternyata dia signifikan karena di bawah 0,05 gitu ya. Artinya kalau untuk kesimpulan kita bisa melihat pada modul yang sudah disusun. Mana tadi ya? Sebentar. Oke. Jadi hasilnya sama 0,04, artinya hipotesis H0 di sini analisa H0 sampel ditarik dari populasi begitu juga, atau keempat warna es krim yang disukai konsumen secara merata. Jadi kalau tidak berpengaruh nyata, artinya H0 diterima, maka semua es krim itu sebetulnya disukai. Jadi secara merata meskipun angkanya berbeda, tapi ternyata kan setelah kita analisis alfanya di bawah 0,05, tingkat kesignifikanan dari data perbedaan warna es krim, maka kita harus tolak H0 dan muncul hipotesis H1 atau HI di sini ya. Nah, jadi di sini keputusannya terlihat pada kolom asignifikan untuk diuji dari dua sisi adalah 0,04. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, H0 ditolak. Berdasarkan dari kedua pengujian, hasil pengujian sama, berarti populasi yang mengikuti distribusi seragam sebuah warna es krim lebih disukai daripada setidaknya sebuah warna yang lainnya. Jadi ada warna yang sangat disukai, yaitu mana? Sebetulnya warna merah ya. Oke, sampai di sini materinya, dan silakan mencoba kawan-kawan. Apabila teman-teman membutuhkan software SPSS 22, itu bisa minta langsung ke saya. Saya dapat memberikan kepada kawan-kawan di sini ya. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan software ini bisa nih teman-teman nanti minta ke saya aja, datang gitu ya, lewat WA atau lewat email gitu ya. Mana tadi ya? Oke, saya save dulu. Nah. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dari teman-teman semua. Kembali lagi saya ingatkan, apabila ada yang ingin ditanyakan, kawan-kawan dapat menghubungi alamat email ini ataupun akun Instagram saya, dan melalui WA pun dapat dilakukan, karena kan hampir semua teman-teman yang akan mengambil mata kuliah rancangan percobaan itu adalah mahasiswa dari jurusan teknologi hasil perikanan. Kita dapat dengan mudah berdiskusi, apalagi saat ini dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berdoa semoga pandemi ini dapat diselesaikan. Kita akan bertemu dengan pertemuan berikutnya, yaitu pengujian menggunakan analisis non parametrik menggunakan Fredman test. Nah, jadi masih beragam, tapi yang akan kami sampaikan mungkin yang lebih dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa.
Semoga video ini membantu. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.